Kemudian yang kedua, kalau nanti Bapak Ibu ada orang di yaumil akhir dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wajahnya berseri-seri. Siapa itu? Adalah al-masya ilal masjid walau fi zulm. Orang yang senantiasa mendawamkan salat berjamaahnya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini mana nak kena Bapak Ibu. Karena ini adalah, saya lihat safari berjamaah kita ini, saya dengar tadi putaran keberapa Pak? 657. Masya Allah. Sudah berapa tahun ini Pak? Ya, 17 tahun. 13. Masya Allah, luar biasa Pak. Ya. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan yaumil akhir adalah mereka yang senantiasa banyak memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Maka Nabi tak, barang siapa yang dari rumahnya punya wudu, melangkahkan kakinya ke masjid, maka setiap apa yang diinjakkan, kerikil, batu, dedaunan, debu, semuanya nanti itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang namanya masjid itu Bapak Ibu, ya, bukan kita kekurangan masjid, betul tidak? Jadi segi masjid Bapak Ibu luar biasa. Belum cukup nanti 1 kilo angka si masjid, belum cukup 1 kilo angka si masjid, belum cukup 1 kilo angka si masjid. Bukan kita tidak senang banyak masjid, tapi jangan sampai masjidnya lebih banyak daripada jamaahnya. Ya, untung ini alhamdulillah jamaah safari kita ini dari masjid ke masjid untuk bagaimana caranya memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau sahabatnya Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, buta matanya, dia nak kita. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimanakah keadaan dengan saya ini? Buta mataku ya Rasul. Orang yang senantiasa yang bawa saya ke masjid, mati ini kasih. Maka Nabi tawahi Abdullah bin Ummi Maktum, hal tasma'un nida, buang kalinga enggak bangi? Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, na'am ya Rasulullah, buang kalinga bangi. Kata Rasul, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, laka wajib, bagimu tetap wajib untuk salat berjamaah di masjid, terutama bagi kaum laki-laki. Tapi Ustaz, bagaimana kalau perempuan mau salat berjamaah di masjid? Bisa nggak Bu? Bisa. Maka Nabi tak, seutama-utamanya salatnya seorang perempuan adalah di rumahnya. Tapi narik kumelo imak dari jamaah aja mau canggih. Nih, dulu di zaman Rasulullah SAW, kenapa itu sempat berjamaah untuk wanita dilarang? Kenapa? Yang pertama, masjid masih kurang. Yang kedua, banyak begal, terutama begal wanita. Dulu waktu zaman Rasulullah SAW, kalau ada orang Arab melihat wanita seperti ayam jantan melihat ayam betina. Tapi alhamdulillah saat sekarang ini aman, kita punya kampung. Iya, kalau ada ibu-ibu mengatakan, "Ay, mitok kaji lo masih umurnya sudah 60-70 tahun." Maka dah mage, maka dah dibegalkan nanti sama anak muda. Anak muda buta warna itu, Bu. Ini ya. Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau masjid di yaumil akhir, angka tu telu pak beda dengan 3 permintaan masjid nanti di yaumil akhir kepada Allah. Yang pertama, puang aja kasih jola tepat tama ke akualalana surugata sebelum masjid Al-Falah ini lebih dahulu yang membangun masjid Al-Falah, yang memprakarsai masjid Al-Falah lebih dahulu masuk ke dalam surga sebelum masjid Al-Falah masuk ke dalam surga. Jadi insya Allah Bapak Ibu, siapapun yang berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini, memprakarsai masjid Al-Falah, insya Allah jauh lebih dahulu dia nanti masuk surga sebelum masjid Al-Falah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa permintaan masjid? Ya Allah, janganlah dulu engkau masukkan saya ke dalam surgamu sebelum imam, pegawai syara, pengurus masjid lebih dahulu masuk ke dalam surga sebelum masjid Al-Falah masuk ke dalam surga. Wih, Masya Allah. Jadi apa ini Pak Imam? Amat Tony pegawai syarata, amat Tony insya Allah pengurus masjid. Karena lebih dahulu nanti masuk ke dalam surganya Allah sebelum masjid Al-Falah.
Tapi persoalan saat sekarang ini Bapak Ibu, mohon maaf, kadang-kadang itu masjid dilihat, tidak gampang itu mengurus masjid Pak Bu. Wih, luar biasa. Kadang-kadang ada dilihat namanya di masjid terpampang banyak pengurus. Sekali ini dilulik matu lo rapa, begage rapa jaji ni matu agagai pun ni petu agagai bangun tak bangun ni, oh digaga. Yolo pialina ma protes. Ai salai. Napa digaga sumbangan na. Wah ya zubillah. Bahkan ada problematika Bapak Ibu, mohon maaf. Ada pengurus lama tidak baku cocok dengan pengurus baru. Yang pada akhirnya apa? Buka masjid di depan masjid. Wih, bayangkan Pak Bu, luar biasa ini. Wayazubillah. Tapi mudah-mudahan tidak ada pegawai syarata begitu di masjid. Insya Allah. Yang ketiga, pada dongan na masjid di Allah Ta'ala puang. Aja kasih jual pertama ka kolalana sulugata sebelum orang yang makmurkan Masjid Al-Falah ini insyaallah lebih dahulu masuk ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Pak Bu, cukuplah kemarin itu menjadi pelajaran bagi kita. Waktu Covid ya 2019 2020 ya, sempat pemerintah kita bukan melarang tapi membatasi kita untuk sholat berjamaah di masjid. Ya kadang-kadang kuliah lebih dahulu yang protes itu yang jarang sholat berjamaah, kan salah dari pemerintah mengkana tutup masjid sekali nak buka si pemerintah kembali untuk sholat berjamaah ya Allah pialena di gaga. Ya zubillah.